karena dianggap kalau saya mengambil kependetaan akan membuang-buang waktu dalam kehidupan. Sepertinya bukan panggilan ya, saya nggak menikmatinya untuk itu. Betul-betul itu adalah masa yang paling rendah dalam hidup saya. Mungkin kita merasa Tuhan tuh kenapa diam aja ya. Ibu saya ini seperti malu punya anak. Pelayanan pengembalaan ini bukan sesuatu yang mudah. Halo, nama saya Julius Sihotang. Saya saat ini sebagai Gembala Jemaat Bukit Sentul, dan selamat datang di podcast Gereja Masih Advent Hari ke-7 Bukit Sentul. Saat ini saya melayani sebagai Gembala Jemaat, dan puji Tuhan bahwa melalui kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan begitu baik bagi hidup saya. Yang mau saya ceritakan adalah bagaimana proses saya, panggilan saya menjadi seorang hamba Tuhan sebagai pendeta. Di awal-awal ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendeta, saya menghadapi kendala. Karena pada saat itu saya sempat berkuliah mengambil jurusan akuntansi, ekonomi di Universitas Advent Indonesia sampai selesai, sampai mendapatkan gelar sarjana. Dan kemudian terjadi satu peristiwa di mana ada sahabat saya, almarhum Adi Karsum, yang bicara kepada saya, dia memiliki kerinduan untuk berkuliah lagi mengambil program magister kependetaan ministry di UNAI yang saat itu baru buka. Saya tertarik untuk mengikutinya, tapi saya tidak berani untuk segera melakukannya karena pada saat itu saya sudah tamat kuliah dan orang tua mengharapkan saya untuk segera bekerja. Karena dianggap kalau saya mengambil kependetaan akan membuang-buang waktu dalam kehidupan. Dan juga kesulitan yang saya hadapi adalah pada saat itu bagaimana juga stigma orang seakan-akan kalau seseorang sudah berkuliah mengambil satu jurusan dan pindah ke pendeta, ada stigma yang mengatakan bahwa seakan-akan kita tidak sanggup untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak berhasil. Tapi apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya pada saat itu, memang ketika saya mengambil jurusan di awal ekonomi itu, hati saya memang sepertinya bukan panggilan ya, saya nggak menikmatinya untuk itu. Mungkin kalau bisa dibilang ya jurusan yang ada cuma itu, nggak ada lagi jurusan yang mau diambil. Nah, tapi saya merasa bahwa itu bukan panggilan saya sampai saya tamat. Sampai akhirnya saya tergerak hati saya untuk ketika sahabat saya almarhum Adi Karsum untuk menyampaikan keinginan dia untuk menjadi seorang pendeta. Saya bergumul, saya nggak berani mengambil keputusan sampai akhirnya dalam pergumulan saya itu saya mendapatkan mimpi ya, ada 3 kali mimpi yang saya yakini bahwa itu adalah panggilan Tuhan bagi saya untuk melayani Tuhan. Ketika saya sampaikan sama orang tua, terjadi satu reaksi ya, penolakan yang cukup besar. Karena bagi orang tua melayani Tuhan tuh nggak harus jadi pendeta. Jadi sebagai ekonom juga bergerak di ekonomi atau dalam pekerjaan apapun kita bisa melayani Tuhan. Nah, sebetulnya yang akhirnya saya tahu bahwa orang tua itu menyampaikan bukan karena dia keberatan, cuma dia mau mengetes, menguji supaya pilihan saya itu bukan dasarnya emosional, tapi memang betul-betul pertimbangan. Artinya kalau dia sedikit mungkin meragukan saya untuk mengambil kependetaan itu, artinya kalau itu betul-betul iman saya akan terus pada panggilan saya dalam pelayanan. Dan puji Tuhan setelah sekian tahun lamanya saya ambil pendidikan, orang tua mendukung, sampai akhirnya tamat dan saya mulai melayani. Pertama kali saya melayani di namanya Yayasan Advent Peduli Indonesia atau YAPI. 1 tahun saya lamanya di sana, bergerak saya melayani sebagai seorang administrator. Tapi terjadi lagi masalah ya, satu masalah yang saya juga berpikir masalah itu membuat ada dalam peristiwa hidup saya mungkin sedikit membuat satu beban ya dalam kehidupan saya yang membuat saya
pada saat itu, karena pada waktu itu juga bersamaan saya berduka karena kehilangan abang kandung saya. Jadi betul-betul itu adalah masa yang paling rendah dalam hidup saya, adalah masalah dalam pekerjaan, pelayanan, udah itu dalam kedukaan. Pada waktu itu sempat juga saya mungkin stres dan bisa dibilang depresi ya. Kenapa? Karena tekanan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Saya kadang bertanya, kenapa Tuhan, kalau memang saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, kenapa dibiarkan saya seperti ini? Gitu. Tapi puji Tuhan, rupanya saya menyadari bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu sebetulnya bukan karena Tuhan kejam, tapi ada sesuatu yang Dia ingin saya belajar daripada Dia. Belajar bagaimana membangun akan mental saya, membangun akan karakter saya, membangun akan panggilan juga dalam pelayanan saya, sehingga saya betul-betul penyerahan kepada Tuhan. Karena pada saat itu saya nggak bisa ngandalin siapa-siapa. Dan itu terjadi peristiwa sering kali dalam hidup saya menganggap nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Saya dipaksa mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, sudah 1 tahun di sana, saya akhirnya menyampaikan kepada seseorang hamba Tuhan, saya sampaikan, saya rasa panggilan saya bukan menjadi seorang administrator atau bagian keuangan. Saya rindu untuk menjadi hamba Tuhan, dan menurut saya panggilan saya menjadi seorang pendeta. Ya, dan akhirnya saya, puji Tuhan, atas pertolongan hamba Tuhan ini, saya akhirnya melayani di jemaat yang pertama kali saya melayani, namanya jemaat Eklesia, yang pada saat itu mereka bergereja di Menara Imperium Kuningan. Nah, itulah mulai proses kehidupan saya menjadi seorang pendeta, 15 tahun lamanya. Yang mungkin saya mau ceritakan, satu hal yang paling mengharukan dalam kehidupan saya, pada satu saat saya pernah berkhotbah di satu gereja di tahun 2010 di daerah BSD, dan namanya Jemaat Sola Fide BSD. Puji Tuhan, waktu itu kami bersama anggota jemaat di sana mendirikan jemaat ini mulai dari perkumpulan baru, cabang, sampai sampai diorganisir menjadi sebuah gereja pada saat itu. Dan yang menurut saya mengharukannya adalah pernah saya berkhotbah, lalu ketika selesai berkhotbah kami pulang, di situ masih ada almarhum ibu saya, yang tadi di awal saya ceritakan bahwa dia sempat meragukan keputusan saya menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta. Tapi ketika dia mendengar saya berkhotbah pada Sabat itu, kami ada di perjalanan, saya bawa mobil, ibu saya almarhum ada di belakang, dan dia tepuk punggung saya, dan dia bilang, "Mami bangga sama kamu, Mami yakin bahwa memang betul itulah panggilan kamu menjadi seorang pendeta hamba Tuhan." Saya sangat senang sekali mendengarkan kesaksian itu. Dan saya pikir bahwa dalam kehidupan ini ya, sekalipun kita, yang mau saya ceritakan, mungkin kita merasa Tuhan tuh kenapa diam aja ya dalam pergumulan yang kita hadapi, dalam pilihan-pilihan yang kita hadapi. Tapi yang mau saya saksikan dalam kesaksian itu, sebetulnya Tuhan tidak diam. Dia ada. Dia sedang membangun hidup kita, merancang kehidupan kita untuk hidup sesuai dengan rencananya. Nah, yang mau saya sampaikan, cerita ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ibu saya pernah bercerita sesudah saya jadi pendeta. Kami ada 6 bersaudara. Jadi saya anak yang ke-6, saya anak bungsunya, saya anak ke-6. Jadi waktu itu kami tinggal di Unai karena papa saya adalah dosen, mama saya guru di sana. Lalu waktu hamil anak ke-6 yaitu saya, ibu saya ini seperti malu punya anak karena sudah punya anak 6 ya, mau punya anak ke-6 karena terlalu banyak anaknya. Jadi dia mungkin ya, almarhum papi saya sempat melihat mami saya ini seperti punya lain dia, seperti dia menyibukkan dirinya olahraga, buat kegiatan dan lain-lain, sehingga almarhum papi saya merasa bahwa ada keinginan mami supaya janin yang dikandungnya ini nggak jadi atau gugur ya, karena dia malu waktu itu kalau punya anak banyak. Nah, tapi almarhum papi saya bilang sama mami saya, dia tunjuk ke perut mami saya, dia bilang, "Kamu jangan macam-macam ya. Anak di dalam kandunganmu ini kelak akan dipakai oleh Tuhan."
itu jauh sebelum saya lahir dunia ini. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh almarhum papi saya kepada mami saya, ini saya sudah menjadi pendeta yang diurapi. Jauh sebelum saya ada pada saat ini, rupanya orang tua saya sudah mendoakan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan semua cerita yang saya ceritakan pada saat itu adalah semua rangkaian benang merah bagaimana Tuhan memanggil saya menjadi seorang pelayan dan hamba Tuhan. Saya mengingat bagaimana Nabi Yesaya, dia menyerahkan hidupnya untuk mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Dan saya mau memegang ayat itu bahwa jauh sebelum saya lahir, Tuhan sudah memanggil saya menjadi pelayan Tuhan. Itulah yang selalu menjadi pegangan saya menghadapi kesulitan dalam problema, dalam pelayanan, penggembalaan. Saya selalu ingat pesan ibu saya, ingat panggilan pelayananmu. Ingat panggilan Tuhan kepadamu. Dan itulah yang membuat saya untuk tetap menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dalam pelayanan penggembalaan ini. Bukan sesuatu yang mudah, tapi dengan Tuhan membuat segala sesuatu menjadi mudah adanya, menjadi segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Mungkin itu yang bisa saya saksikan, dan semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ingat bahwa Tuhan selalu hadir, karya Tuhan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita jauh sebelum kita lahir, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan jangan khawatir, Tuhan pasti akan menunjukkan rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di podcast GM Mahaka Bukit Sentul pada kesaksian berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.